pilkada ini, peta politiknya adalah kita melihat bahwa rejim Jokowi itu ternyata ditinggalkan sendirian oleh seluruh kekuatan sosial yang ada. Jadi kalau kita misalkan melihat state versus society, itu baru sekali ini kejadian di mana hampir semua lembaga-lembaga rakyat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, ya itu semuanya itu mengecam ya pilkada ini. Ya, misalkan saya tadi melihat perbincangan di Twitternya Gusmus, karena ini kan adalah simboliknya NU, imamnya NU lah, Nahdlatul Ulama. Itu ketika dia menanggapin orang yang mempertanyakan kenapa rejim Jokowi masih ngadain pilkada, itu Gusmus itu juga mengatakan itu aneh, udah Muhammadiyah NU ya itu begitu besar meminta pemerintah menunda, masih juga tidak mau menunda. Itu artinya ini baru sekali ini ada persatuan yang besar ya, kesepakatan pemikiran antara NU Muhammadiyah dan tentu juga kelompok-kelompok akal sehat ya seperti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan ya yang saya memperkirakan tadinya membebek pada rejim Jokowi beberapa pihak-pihak ini karena ada yang sudah terbeli, ada yang bagian dari kekuasaan dan lain-lain, tapi untuk urusan pilkada ini mereka menjadi kekuatan besar yang menolak istilah kekuatan besar yang disampaikan oleh Mardhani Alisera tadi. Nah, pada bulan April saya sudah menegur ketua DPR karena saya berkunjung ke tempat dia, saudara ya adik-adikan saya lah, Doli, Pak Doli Kurnia. Saya bilang, dia bilang, Bang ini aku sibuk nih mau pemenangan semua pilkada-pilkada. Emang lu pikir duit ada? Itu bulan April kan? Nggak akan mungkin ada uang. Ini negara pasti krisis. Oh gitu Bang ya? Iya. Yang kedua, ini COVID. COVID ini menyebarkan kematian. Kau berani, kau bilang, bertanggung jawab satu hari akan dikenang nama kamu ya sebagai pembunuh rakyat Indonesia karena kalian membunuh, menyebarkan virus-virus COVID ini dengan sangat cepat. Nah, suatu saat lagi ketika dia habis rapat dengan pemerintah, dengan KPU, saya WA lagi, kenapa kamu berani ambil risiko meneruskan ini? Enggak, itu di luar wewenang aku Bang, itu yang ambil keinginan itu adalah pemerintah. Nah, jadi memang beberapa alasan yang disampaikan pemerintah ini kan sebenarnya alasan-alasan yang sebenarnya semuanya itu tidak bisa ada argumentasi yang kuat, ya, yang selain untuk untuk pilkada Solo. Sebenarnya kalau kita menurut saya kalau seandainya Gibran seluruh rakyat Indonesia ikut voting ya, Gibran jadi wali kota Solo, mungkin Jokowi udah tenang dan kemudian pilkada bisa ditunda. Menurut saya, ini yang sebenarnya FPA mungkin dan seluruh rakyat Indonesia bersepakat aja. Ya untuk Solo kita baiat aja Gibran jadi wali kota Solo, langsung kompensasinya adalah tunda. Kenapa? Karena begini, semua yang dibilang tadi tidak masuk akal saya. Pertama, bahwa Mahfud MD mengatakan ada 92% cukong-cukong dalam pembiayaan pilkada. Nah, keyakinan saya, ya, semua cukong ini udah mati. Cukong ini mati. Ya, saya baru ketemu seorang konglomerat, ya, itu badannya udah kurus, kita ngobrol jaraknya 5 meter, ya, 5 meter jaraknya. Dia udah bilang, ini Gan, dia bilang, ini kami konglomerat ini udah tinggal matinya aja. Kok nggak mati Bang, saya bilang. Ya karena satu, bank-bank yang ada di Indonesia, ini nggak seperti zaman 98. Tahun 98, bank-bank itu agak kejem. Dia langsung kasih call 5. Sekarang kita diulur-ulur. Nah, tapi kan mati juga kalau diulur-ulur. Karena kan bukan soal bank aja, kita bukan harus restrukturisasi kredit, tapi juga kita harus bayar gaji pegawai, ya, bayar supplier, kontraktor dan lain-lain. Dan pada akhirnya mati. Alternatifnya Bang, alternatifnya itu kalau kita bisa cetak uang 1.000 triliun dan untuk konglomerat semua. Tapi kan itu nggak mungkin. 98 mungkin begitu. Kalau sekarang ini nggak ada uang, kalau uangnya itu tidak diberikan kepada sektor kesehatan dan bansos, itu akan ada pemberontakan dong. Dia bilang nggak mungkin. Jadi ini semuanya adalah situasi
yang paling buruk yang tidak bisa dibandingkan dengan depresi ekonomi tahun 30, kemudian tidak bisa dibandingkan tahun 98. Ini sesuatu yang baru yang lebih mengerikan karena ada faktor COVID ini. Nah, jadi cukong-cukong itu ya menurut saya tidak akan mungkin tertarik dengan pilkada sekarang. Ya, kita cukong-cukong mau ambil keuntungan apa? Ya, cukong-cukong itu di masa yang normal dia berpikir bagaimana hak-hak dia untuk memperoleh konsesi lahan kebun, konsesi lahan batu bara, konsesi lahan untuk tambang minyak dan lain-lain ya. Itu memang bisa menjadi alasan dia memodalin. Kalau sekarang menurut saya nggak ada uang itu. Asli uang itu nggak ada. Yang ada itu nanti adalah uang-uang kandidat-kandidat itu, ya uang Gibran, uang anaknya Pramono Anung, kebetulan teman main saya di ITB Pramono Anung, anaknya calon di Kediri, kemudian siapa lagi di Medan, ya dan lain-lain yang semua uang-uang kandidat ini adalah uang-uang tabungan mereka. Ya, kalau dia berharap bahwa ada orang sekarang nggak mungkin. Dan kedua, cukong-cukong ini banyak juga dulu berasal dari uang-uang narkotik, ya, kemudian prostitusi, penyeludupan, prostitusi anak, ya, perdagangan anak. Itu orang-orang seperti itu yang masuk membandari. Nah sekarang itu juga nggak ada. Ya, sekarang nggak ada lagi. Ya prostitusi juga udah nggak ada di Mangga Besar itu. Karena apa? Karena Anies Baswedan dengan kekuatannya itu melarang seluruh klub-klub itu, klub malam, itulah hebatnya Anies sampai sekarang itu lumpuh itu perputaran uang satu hari puluhan miliar di Mangga Besar aja, ya. Itu uangnya udah nggak ada sekarang karena mati gara-gara Anies Baswedan melarang semua kegiatan-kegiatan klub-klub malam, fitness apa segala sampai sekarang. Lalu bandar-bandar ini dari mana uangnya? Uang-uang gelap itu nggak ada uang. Nah, jadi kalau dibilang ada kekuatan besar, ya kekuatan besarnya ya paling cuma di Solo aja. Jokowi pengen anaknya jadi wali kota Solo. Nah, kalau misalkan taruhannya itu adalah Jokowi pengen anaknya jadi wali kota Solo, untuk apa rakyat Indonesia ya dikorbankan? Nggak usah. Kita kasih aja. Saya sendiri mau ngebaiat si anaknya ini jadi wali kota Solo, ya silakan aja, ngapain. Yang penting pilkada ditunda, kira-kira gitu. Nah, itu kalau alasan itu. Alasan demokrasi seperti teman kuliah saya itu Pak Jur Rahman, itu kan alasan-alasan kekuasaan yang rada stupid. Ya, nggak ada itu alasan demokrasi. Demokrasi itu tidak lebih tinggi di atas persoalan kesehatan. Seluruh dunia ini urusannya kesehatan. Ya, ada hal-hal yang dia tidak bisa bandingkan dengan negara-negara yang disebut oleh Mbak Titi tadi, seperti Korea Selatan, Singapura dan lain-lain. Saya melihat dokumentasi pemilu di Singapura kemarin, ya itu semuanya itu orang-orang itu adalah orang-orang yang betul-betul dia sadar dengan transformasi digital ini. Mereka orang-orang yang sudah biasa dengan WFH, ya, kemudian kampanye melalui digital, ya, dan orang-orang itu juga nggak penting dengan kumpul. Nah di Indonesia ini kan orang itu budayanya meskipun demokrasi tetap budayanya itu mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Nah ini budaya seperti ini diberi peluang ya oleh oleh rejim ini dengan alasan mempertahankan demokrasi. Ya lihatlah yang saya posting hari ini di Twitter saya yang di Wakatobi itu kan orang pesta dangdut dari sebuah kandidat ya, 1000-an orang pesta dangdut. Gila nggak coba? Yang kemarin yang yang di Medan yang ketua tim suksesnya menantu Jokowi kan juga buat pesta di water itu kan, pesta yang heboh juga. Jadi pesta-pesta itu sekarang ya karena rakyat kita ini rakyat yang kesadaran kesehatannya kurang ya, bahkan di negara-negara maju kita lihat di Amerika, di Eropa, di Australia itu orang curfew itu udah di tingkat awal mengerahkan tentara, kita kan masih canda-canda. Ya, jadi kita nggak punya kesadaran itu. Jadi jangan ngambil risiko. Karena apa? Karena sesungguhnya COVID ini sudah terbukti itu mematikan dan menyebarkan COVID untuk mematikan itu adalah mengajak orang lain untuk mati. Ya, dan cuman Anies Baswedan satu-satunya yang memang coba
memasukkan protokol WHO secara ketat. Walaupun dia hanya gubernur karena ditekan-tekan oleh pemerintah pusat, tapi akhirnya sekarang kan orang-orang yang tidak bisa nongkrong ngopi-ngopi sekarang di Jakarta gara-gara Anies tetap memberlakukan PSBB, itu yang disebut tadi pindah ke tempatnya si Mbak Titi ini. Sekarang orang nongkrong orang Jakarta kemana? Ke Tangsel. Ya kan, karena Tangsel kafe-kafe masih buka. Pindah loh orang-orang pedagang-pedagang kopi di Jakarta itu rata-rata sewa ruko baru di Tangsel. Jadi orang banyak, anak-anak aktivis-aktivis juga banyak. Di mana lu ngumpul? Bintaro sekarang. Di mana lu ngumpul? Alam Sutra di mana? BSD pindah ke sana. Nah, menurut kacamata orang-orang sadar ya, seperti orang-orang kesehatan ya, orang-orang kesehatan apa namanya? Ya kalau dokter-dokter kita tanya, ini kan orang gila semua. Maksudnya itu PSBB, lu jangan pindahin ke Tangerang, jangan pindahin ke pinggiran Jakarta. Itu sama aja pindahin tempat penyakit ke pinggiran Jakarta, nanti yang sakit tuh masuk lagi ke Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya pikir saya hanya bisa ini apa namanya mengatakan bahwa pertama rejim ini telah menunjukkan sebuah pembangkangan sosial ya dari seluruh ormas-ormas besar, terutama NU dan Muhammadiyah, yang mereka itu quote and quote mengutuk jalannya pilkada ini. Nah, sebuah rejim biasanya kalau seluruh rakyatnya sudah tidak percaya atau dengan ini akan tidak percaya, maka rejim-rejim itu bisa segera runtuh. Itu yang saya senang dari situasi pilkada ini. Kedua, saya akan mengatakan kepada apa yang disebut Mardhani Alisera tadi soal kekuatan besar. Ini karena kita pikirannya terkorupsi. Kita pikir Jokowi besar, jadi kita pikir dia kekuatan besar. Jokowi itu nggak besar, kurus dia orangnya. Kecil ya kan. Orang-orang Indonesia ini sering takut gitu loh. Saya dari awal udah 5 tahun lebih ngelawan Jokowi. Ya mau tangkap, tangkaplah. Emang lu siapa Jokowi? Saya kan udah ngelawan Soeharto waktu Jokowi masih Metallica. Ya kan, nggak ada peduli saya. Ya, teman saya di situ, teman main saya, teman tidur, teman main saya, Pramono Anung. Apa lo Pramono tangkap, tangkap aja gua lo. Apa urusan? Ya kan, Tito apa segala. Nggak ada. Ini kan kita nggak bisa orang mentang-mentang. Karena kita, ini masalah demokrasi, dengar suara rakyat. Nggak bisa orang misalkan itu kekuatan besar. Nggak ada kekuatan besar. Ini kekuatan nakut-nakutin. Tapi kalau takut ya kita kacau. Ya. Jadi kalau DPR itu sebenarnya jangan berlindung ya. Kalau misalkan kalau saya jadi Mardhani Alisera atau kalau saya jadi PKS, kalau saya nggak suka, saya akan mundur dari pilkada. Saya akan tunjukkan kepada rakyat Indonesia, saya mundur, saya memback.